Selamat pagi anak-anak. Bertemu dengan Miss Mary di sini. Senang hari ini Miss Mary sudah siap dengan satu buku cerita. Kita sama-sama baca yuk. Dick Whittington dan kucingnya. Dikisahkan kembali oleh Russell Panther, ilustrasi oleh Barbara Fagnozzi. Pada zaman dahulu, hidup seorang anak laki-laki bernama Dick Whittington. Dia tinggal seorang diri di desa. Dick amat sangat miskin. Dia tidak punya uang untuk membeli pakaian bagus, makanan lezat, atau rumah yang hangat. Aku harus bekerja, pikir Dick. Dick lalu mencari pekerjaan. Dia bertanya kepada pendayung perahu, tukang bangunan, dan pandai besi. Suatu pagi, Dick bertemu seorang petani. "Bisakah Bapak memberikan pekerjaan untukku?" tanya Dick. "Maaf, tidak ada pekerjaan di sini, Nak." "Mengapa kamu tidak mencari pekerjaan di London?" kata petani itu. Dick tahu London adalah kota besar yang jaraknya jauh sekali. "Orang-orang berkata bahwa jalanan di London terbuat dari emas," kata petani itu. "Emas?" pikir Dick. "Aku akan kaya raya." Dick berterima kasih kepada si petani dan langsung berangkat. Dick berjalan kaki beberapa kilometer, dan beberapa kilometer, dan beberapa kilometer. Namun, ketika dia tiba di London, jalan-jalan di sana tidak terbuat dari emas. Jalan-jalannya kotor dan berbau busuk, pikir Dick. Dick mencari pekerjaan lagi. Dia bertanya kepada tukang roti, tukang daging, dan tukang sepatu. Tetapi tak seorang pun memberinya pekerjaan. Semakin gelap, Dick perlu tempat untuk beristirahat malam itu. "Aku tidur di sini saja." Dia meringkuk di atas tangga sebuah rumah besar, lalu tertidur. Keesokan paginya, Dick terbangun karena mendengar seseorang berteriak di telinganya. "Pergi, kamu dari sini!" Seorang wanita berdiri di hadapannya. "Pergi!" teriak wanita itu. Sebelum Dick pergi, seorang pria keluar dari rumah itu. "Kembalilah ke dapur, Bu Cherry." "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanya pria itu. "Masuklah." Dick belum pernah berada di dalam rumah besar. Rumah itu penuh barang-barang indah. "Wow, selamat datang di rumahku," kata pria itu. "Namaku Pak Fitzwarren. Aku punya banyak kapal yang menjual benda-benda dari seluruh dunia." Pak Fitzwarren memperkerjakan Dick di dapur. Dick bekerja mencuci panci, mengepel lantai, dan mengupas wortel. Pekerjaannya menguras tenaga. Namun Dick senang. Setiap orang di dalam rumah itu baik kepadanya. "Kerja bagus, Dick." "Kerjamu bagus, Nak." Semuanya bersikap baik kepada Dick, kecuali "Minggir, kamu pengganggu." Setelah bekerja sepanjang hari, Dick diantar ke atap rumah. "Kamu boleh tidur di loteng, Dick." Ruangan itu sangat kecil, tetapi Dick senang. "Kasurku sendiri." Saat mulai tertidur, Dick mendengar suara mendecit keras. Seekor tikus keluar dari lubang di lantai kayu. "Cit!" bersama seekor tikus lain. "Cit!" dan seekor lagi tikus lain. "Cit!" Beberapa detik kemudian, ruangan itu dipenuhi tikus. Dick tidak bisa tidur.
Kondisi yang sama selalu berulang setiap malam. Saat kepala Dick menyentuh bantal, oh ya ampun, tikus-tikus bermunculan. Tikus-tikus itu membuat Dick jengkel. Aku harus mengusirnya, pikir Dick. Cit, cit, cit. Seminggu kemudian, Pak Fitzwarren memberikan upah pertama kepada Dick. Wow, 1 penny. Dick tidak sabar ingin pergi dan membeli sesuatu. Siang itu, Dick mengunjungi pasar terbesar di kota. Di sana terdapat ratusan kedai. Kue krim 5 penny, 4 roti gulung hanya 1 penny, stik ubi merah hanya 1 penny per kantong. Dick belum pernah melihat begitu banyak barang dagangan. Segelas jus 1 penny. Bisa-bisa aku menghabiskan waktu berjam-jam di sini. Alat musik tiup 1 penny. Tiba-tiba Dick melihat sesuatu yang dia perlukan. Toko hewan peliharaan. Anak anjing 2 penny per ekor. Pelihara katak 1 penny untuk 1 stopless. Kucing 1 penny seekor. Seekor kucing akan mengusir tikus-tikus berisik itu, pikir Dick. Dia membeli kucing yang paling besar di kedai itu, kemudian pulang. Aku menamaimu Tom. Malam itu tikus-tikus tetap bermunculan seperti biasa. Tetapi kali ini Dick sudah mempersiapkan diri. Ayo tangkap mereka Tom. Tom si kucing memburu tikus sampai tikus kembali ke sarangnya. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak, pikir Dick. Bagus Tom. Dick dan kucingnya tidur meringkuk lalu tertidur pulas. Beberapa hari kemudian, Pak Fitzwarren memanggil para pelayannya. Salah satu kapalku akan membawa barang-barang untuk dijual, katanya. Kalau kalian ingin menjual sesuatu, kapalku bisa membawanya. Kapalku berlayar malam ini. Dick berpikir sejenak. Dick hanya punya 1 benda untuk dijual, yaitu Tom si kucing. Mungkin ada orang yang mau membeli Tom seharga 2 penny, pikir Dick. Dick meletakkan kucingnya di dalam kereta yang pergi menuju kapal Pak Fitzwarren. Malam itu Dick tidak bisa tidur. Dia merasa bersalah karena telah menjual Tom. Tikus-tikus juga kembali muncul. Cit, cit. Keesokan paginya, Dick terbangun dengan mengantuk dan setengah tertidur. Bangun, dasar pemalas, geram si koki. Bekerjalah lebih keras. Sejak saat itu si koki membuat Dick bekerja 2 kali lebih berat daripada pelayan lainnya. Si koki marah-marah selama sebulan. Aku akan kembali ke desa, pikir Dick. Pagi-pagi sekali ia menyelinap keluar dari rumah majikannya. Dick terus berjalan sampai dia hampir meninggalkan London. Tepat saat itu lonceng-lonceng gereja berdentang. Aneh, pikir Dick. Lonceng berdentang seolah sedang memanggilku. Kembalilah Whittington, 3 kali kamu jadi wali kota London. Lonceng-lonceng menyuruhku kembali, kata Dick. Katanya aku akan jadi wali kota 3 kali. Aneh sekali. Dick tidak mempercayai pendengarannya. Tetapi dia kembali ke rumah Pak Fitzwarren. Kejutan sedang menunggu Dick. Selamat Dick, kata Pak Fitzwarren. Kamu kaya raya. Kaya? Aku? Raja Barbar membeli kucingmu. Istananya penuh tikus dan Tom memburu para tikus. Pak Fitzwarren memberikan 2 kantong penuh emas berkilauan. Ini milikmu. Dick menggunakan uangnya untuk membeli dan menjual barang seperti Pak Fitzwarren.
hingga Dick pun menjadi salah seorang terkaya di London. Selain itu, kata-kata lonceng gereja itu benar. Dick benar-benar menjadi wali kota London sebanyak 3 kali. Hidup Dick! Anda luar biasa! Salam 3 kali untuk wali kota! Selesai ceritanya. Melalui cerita ini, kita bisa belajar ya anak-anak untuk selalu berusaha dan berusaha. Saat gagal, kita mau mencoba lagi. Ingat ya, selalu mencoba dan berusaha. Pasti Tuhan akan memberkati. Terima kasih untuk mendengarkan cerita ini.